Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sempurna dari pagi hingga malam hari ini. Kami percaya kami ada sebagaimana kami ada, bukan kuat dan gagah kami, tetapi karena penyertaan Tuhan yang sempurna, karena tangan Tuhan yang selalu menopang kami Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama menyatukan hati kami untuk belajar akan kebenaran firman Bapa, karena kami tahu firman-Mu lah yang memberi kekuatan kepada kami, firman-Mu lah yang memberi penghiburan kepada kami, firman-Mu lah yang menjadi pelita hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan di malam hari ini saya ambil di Mazmur pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan singkat di malam hari ini saya beri judul Bahagia adalah sebuah pilihan. Bahagia adalah sebuah pilihan. Di ayat pertama tadi, pemazmur yaitu Daud yang menuliskan Mazmur pasal yang pertama ini mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi saya akan bahas di ayatnya yang kedua, karena minggu-minggu lalu saya sudah membahas ayat yang pertama. Di ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji nama Tuhan. Saya memberi judul ini, bahagia adalah sebuah pilihan. Di ayat 1 dan ayat kedua, ibarat ini adalah sebuah pilihan. Bagaimana semuanya tergantung sama kita. Kalau di ayat pertama dikatakan, yaitu berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini pilihan kita. Kita mau tetap tinggal di sana ataupun kita mau keluar dari situ. Kalau kita keluar, dikatakan ayat 2, tetapi ini suatu perbandingan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ada kata yang menarik di sini, yaitu kesukaan. Apa kesukaan itu? Kata kesukaan dalam terjemahan aslinya itu berarti keinginan, kesenangan, kerinduan. Dalam arti lain, ini adalah sesuatu yang berharga. Kesukaan yang ditekankan pemazmur yaitu Daud bukan masalah suka atau senang, tetapi kesukaan ini adalah sesuatu hal yang berharga atau bermanfaat. Jadi kita bukan hanya suka kepada firman Tuhan, tetapi firman Tuhan ini memberi manfaat kepada kita, sehingga pemazmur mengatakan firman Tuhan itu berharga. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Perhatikan, kata kesukaan bukan hanya sekedar suka, bukan hanya sekedar senang, tetapi ada arti lain yang mendalam, yaitu kesukaan ini adalah sesuatu yang berharga. Taurat Tuhan ini adalah sesuatu yang berharga. Taurat Tuhan ini memberi manfaat kepada orang yang membacanya ataupun mendengarnya, ataupun juga yang melakukannya.
Jadi firman Tuhan memberi manfaat. Kalau kita baca terus-terus Mazmur ini, di Mazmur 119 ayat yang 105, ayat yang sudah tidak asing bagi kita, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Apa artinya pelita? Ketika kita berjalan dalam kegelapan, firman itu yang memberi terang kepada kita, sehingga kita mampu melihat jalan itu, sehingga kita tidak akan tersesat, karena firman itu yang menerangi jalan-jalan kita. Makanya jelas katakan pemazmur di 119 dikatakan, firman itu pelita bagi kakimu. Jadi firman Tuhan itu memberi manfaat kepada kita. Daud katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saya katakan tadi, bukan hanya suka, firman Tuhan, Taurat Tuhan itu memberi manfaat kepada kita. Kita mengerti jalan-jalan yang menurut kita, menurut mata secara fisik kita tidak melihat, tetapi Taurat Tuhan, dengan Taurat Tuhan, dengan firman Tuhan kita bisa melihat. Ibarat firman Tuhan itu yang membentengi kita untuk berjalan, menjadi pagar sekeliling kanan kiri kita. Untuk apa? Kita tetap fokus pada tujuan. Itu firman Tuhan. Maka dari itu, kenapa orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen masih banyak yang goyah? Mereka tidak memahami firman Tuhan. Mereka tidak mengerti firman Tuhan. Akhirnya apa? Mereka mudah disesatkan, mereka mudah dibelokkan, mereka mudah masuk ke tempat-tempat yang dalam tanda kutip tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan tidak ada dalam hidup mereka. Mereka tidak menyukai firman Tuhan. Mereka tidak menyukai Taurat Tuhan. Perhatikan, Daud di Mazmur pertama katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Karena Daud sendiri tahu bahwa ketika Tuhan berfirman kepada Daud, makanya pemazmur Daud juga katakan, Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah tempat kota perlindunganku. Dia tahu prioritasnya. Ada firman Tuhan yang datang kepadanya, sehingga apa? Ia luput dari bahaya. Ia tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berbahagialah orang yang, bagian B, 2B, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tadi hanya sekedar suka, tetapi perhatikan, hanya bukan sekedar suka, tetapi firman Tuhan bermanfaat. Yang kedua, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada satu kata lagi yang menarik di sini, yaitu kata merenungkan. Kalau kita lihat terjemahan asli, kata merenungkan ini berarti mengerang, atau berbicara, atau mengucapkan, atau juga arti kata lain mempelajari. Mempelajari. Kata ini sangat menarik. Kata merenungkan di sini yaitu memperkatakan, atau dalam bahasa lain juga katakan mengerang, atau juga mempelajari. Mempelajari. Kenapa seperti itu? Kenapa Taurat itu harus kita perkatakan? Kenapa Taurat itu harus kita pelajari? Ada hal-hal yang tidak tertulis atau sifatnya tersirat dari firman Tuhan ini. Maka dari itu kita harus pelajari. Kita harus gali firman Tuhan. Apa sih yang sebenarnya firman Tuhan katakan? Dan juga dikatakan tadi, perkatakan firman. Jadi firman ini bukan hanya untuk kita.
tetapi yang kesukaannya tadi itu adalah untuk kita, untuk pribadi kita, karena bermanfaat, memberikan sesuatu kepada kita, menuntun kita. Tetapi yang kedua ini, yang merenungkan, itu juga dikatakan artinya memperkatakan. Artinya firman Tuhan juga diperdengarkan kepada orang lain. Ini kata merenungkan, yaitu memperkatakan firman itu kepada orang lain, memperkatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, memperkatakan mukjizat-mukjizat Tuhan kepada orang lain, memperkatakan apa yang Tuhan lakukan baik adanya kepada orang lain. Perhatikan, kita dituntut untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui firman yang datang. Jadi firman bukan hanya untuk kita, firman juga tetapi bukan untuk orang lain. Tuhan bisa memakai kita untuk memperkatakan firman-Nya, untuk menyatakan kealahannya, menyatakan kemuliaan Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain bisa mengenal Tuhan melalui saya dan saudara. Perhatikan sekali. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan. Pertama tadi, saya katakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bukan hanya suka, tetapi firman Tuhan itu bermanfaat. Firman Tuhan itu berharga. Karena apa? Menjadi penuntun bagi orang itu. Terus yang kedua, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya apa? Orang itu mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga ia mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia memperkatakan firman itu, sehingga orang lain boleh atau bisa mendengar firman Tuhan juga. Sehingga apa? Hidup kita ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, untuk menyatakan firman kepada orang lain, sehingga orang lain pun boleh menjadi percaya kepada Yesus. Orang lain boleh diberkati lewat apa yang kita sampaikan. Di sini terlihat perbandingan yang sangat jelas. Di bagian pertama, yaitu orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, yang berdiri di jalan orang berdosa, yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Sekarang menjadi pilihan kita. Maukah kita tetap seperti kumpulan pencemooh, atau kita berjalan menasihat orang fasik, kita berdiri di jalan orang-orang berdosa? Ataukah kita menyukai Taurat Tuhan? Ataukah kita mau merenungkan Taurat itu? Puji nama Tuhan, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahagia adalah sebuah pilihan. Tergantung kita. Kita mau pilih mana? Kita mau meresponi apa yang firman Tuhan katakan, yaitu merenungkan firman itu siang dan malam, menyukai Taurat Tuhan itu, menyukai firman Tuhan itu karena memberi manfaat bagi kita. Pilihan ada di tangan kita. Setiap pilihan pasti ada resiko. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Jangan salah jalan. Jangan salah ambil pilihan. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara yang dipilih Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah firman Tuhan ini memberi manfaat kepada kita, meneguhkan setiap hati kita. Firman Tuhan sangat bermanfaat bagi kita, memberi keuntungan kepada kita, menuntun hidup kita menjadi semakin hari semakin baik. Mari kita akan akhiri sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang datang kepada kami, karena kami tahu firman mulai memberi manfaat kepada kami, firman mulai menuntun kami, sehingga kami tidak tersesat Bapa, dan kami percaya Engkau akan selalu menolong kami dan memampukan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa syafaat buat
bangsa negara ini Tuhan. Tuhan yang tolong bangsa negara ini, bahkan pemerintahan yang ada kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang tolong semuanya Bapa, mampukan mereka menjadikan negara ini boleh menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kami juga berdoa buat pandemi yang ada, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberi penghiburan kekuatan bagi mereka yang saat ini mengalami pandemi Bapa. Bahkan Engkau pulihkan mereka semuanya Bapa, bangsa ini juga Engkau pulihkan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota Jogja, di mana Tuhan izinkan kami tinggal di kota Jogja ini. Tuhan yang tolong pemerintahan di kota Jogja, Tuhan memberkati, biarlah kebijaksanaan ada dalam hidup mereka, hikmat ada dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh memajukan kota Jogja ini Bapa menjadi kota yang semakin hari semakin baik lagi Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat GBD Efrata tempat ini, Tuhan yang tolong, bahkan Bapak Gembala kami, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang tolong hamba-Mu ini Bapa untuk menggembalakan jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini Bapa. Biarlah semakin hari hikmat Tuhan, bahkan roh Tuhan selalu ada dalam hidup hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk beribadah di tempat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan yang tolong, bahkan setiap usaha pekerjaan mata pencarian, Tuhan yang memberkati mereka semuanya Bapa. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang membuat berhasil semuanya Bapa. Terima kasih buat semuanya Bapa. Kami akan akhiri persekutuan kami, renungan kami di malam hari ini dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.